Pilpres 2024 terasa kian dekat. Sejumlah elit partai politik mulai safari mencari tambatan koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah gencar melawat ke sejumlah ketua umum partai. Kemarin, Puan bertemu Muhaimin Iskandar atau Caimin, membahas keterbukaan peluang koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pilpres 2024 mendatang. Kemungkinan ini terungkap saat acara nyekar ke makam Taufik Kemas bersama Muhaimin Iskandar. Puan berharap pertemuan ini jadi jalan untuk buka ruang komunikasi. Tentu saja kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah kebersamaan sebagai saudara. Tentu saja tadi saya sudah sering bertukar pikiran dengan Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang hadir pada saat ini dengan seluruh jajarannya, juga saya didampingi oleh seluruh jajarannya, untuk bagaimana kemudian mencari pemikiran yang sama, bagaimana kemudian kami bisa bergotong royong untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Sekarang udah bersama, cuman harapannya itu bisa lebih sama-sama. Sebelumnya Puan juga bertemu dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Kedatangan Puan ke Nasdem Tower menepis isu ketegangan hubungan antar dua partai. Setelah lawatannya, Puan juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sambil berkuda, Prabowo menegaskan segala kemungkinan dapat terjadi, termasuk kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Selain nama Puan dari PDI Perjuangan, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menjadi perbincangan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga melakukan safari politik ke sejumlah elit partai. Anies digadang-gadang kuat berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono pada 2024 mendatang, meski koalisi kini belum terbentuk. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil elektabilitas 3 capres tertinggi yang dilakukan sejak 6 hingga 13 September 2022. Hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo 31,3%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 20,6%, Ridwan Kamil 7,2%, Sandiaga Uno 2,5%, dan Puan Maharani 2,4%. Kita coba lihat trennya, memang terjadi stagnasi sebetulnya. Ada pada wilayah yang mungkin menurut saya juga akan terjadi seperti ini beberapa bulan mendatang, kecuali ada sebuah tsunami politik dan kalau ada sebuah deklarasi resmi yang dilakukan terhadap salah satu dari 3 calon ini. Kini, parpol pun masih menimbang siapa layak menjadi capres dan cawapres pada 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kurang dari 2 tahun lagi, Pilpres 2024 ini semakin mendekat. Lalu adakah sejumlah nama yang muncul ke publik yang dinilai sudah mumpuni? Lalu bagaimana pula peta koalisi yang kemungkinan terjadi mengingat sejumlah elit partai mulai mendekat? Kita akan membahas hal ini dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama para narasumber yang sudah terhubung secara daring. Yang pertama ada pakar komunikasi politik, Mas Adi Praitno. Ada juga Bang Andreas Hugo Pereira, politikus dari PDIP. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami, Mas Pipin Sopyan, politisi dari DPP PKS. Selamat pagi, Bang Andreas, Mas Adi. Pagi, Mas Timothy, pagi Mas Adi. Nah, saya sebelum nanti ke Bang Andreas, saya ingin tahu dulu bagaimana sejauh ini, Mas Andi, Anda melihat pendekatan khususnya oleh elit-elit yang namanya ini bolak-balik masuk survei, Mas Adi. Ya, pertama kalau kita melihat soal konfigurasi Pilpres 2024, tentu variabelnya 2 hal. Pertama, variabel survei. Variabel survei ini kan adalah cuplikan dari bagaimana suara-suara publik yang selalu terus berdenyut. Misalnya yang selalu masuk 3 besar itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan yang lainnya. Itu suara-suara publik ya. Tapi kan 3 orang ini belum tentu secara fix bisa maju di 2024. Karena dibenturkan oleh ambang batas Presiden 20%. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan sekalipun banyak orang yang elektabilitasnya menjulang sampai ke langit, mereka juga tidak terlampau yakin kalau tidak ada perahu politik yang bisa mengusung. Variabel yang kedua tentu saja adalah variabel elit-elit partai politik yang punya tiket soal pencapresan. Maka sekalipun misalnya orang seperti Mbak Puan yang elektabilitasnya dipersepsikan sampai saat ini belum naik secara signifikan, terus melakukan konsolidasi, safari politik, ketemu dengan elit-elit, bahkan sudah terlihat mulai melakukan kerja-kerja politik ya. Juga misalnya seperti orang Muhaimin Iskandar ataupun Erlangga Hartarto ataupun nama-nama lain ya yang mereka terlihat punya tiket pencapresan, terus mereka berupaya bahwa
persoalan pencapresan tidak melulu bicara tentang soal siapa yang kuat di survei, tapi adalah siapa yang bisa memastikan soal tiket pencapresan itu. Orang seperti Muhaimin ya kita tahu, sekalipun sudah berkoalisi dengan Gerindra kan tidak serta-merta dideklarasikan sebagai tandem partner di 2024. Muhaimin pun sampai saat ini terus berusaha. Coba bisa dibayangkan, Muhaimin ketika bersama dengan Gerindra, tapi juga mendoakan Puan Maharani untuk jadi presiden, coba bayangkan. Menunjukkan bahwa sebenarnya ada angin surga yang sebenarnya bisa diharapkan juga dari Muhaimin untuk bisa maju entah dari partai manapun. Karena bagi Muhaimin, kalau terus ingin maju di 2024, entah sebagai capres ataupun cawapres, apapun partainya yang menyediakan slot, entah itu capres ataupun cawapres, rasa-rasanya hanya kepada itulah Muhaimin akan berkoalisi. Jadi yang Anda katakan Mas Hadi, meskipun mungkin jarak antara yang mengungguli di survei seperti Ganjar Pranowo, terutama tadi setelah kita lihat dari survei Carta Politika, jauh sekali kan, 30-an% gitu. Kalau dibandingkan contohnya dengan Ridwan Kamil atau Puan Maharani, ya silakan saja, ini jaraknya jauh. Tapi bagaimanapun juga, siapa yang akan maju dalam Pilpres nanti, itu mau 30%, mau sudah seterkenal apapun dapat keterpilihan 50% lah katakan, walaupun saya yakin kalau ada yang 50% pasti langsung diambil oleh parpol. Itu tidak berpengaruh gitu ya Mas Hadi ya. Bagaimanapun juga kembali lagi yang berpengaruh adalah siapa yang akan dicalonkan oleh mereka yang punya tiket gitu ya Mas Hadi. Betul, saya kira. Jadi nggak boleh putus harapan gitu ya walaupun masih jauh jaraknya ya. Betul, saya kira semua partai sedang mengkalkulasi betul soal untung dan ruginya mengusung kandidat tertentu untuk bisa bertanding ya. Kalau mau jujur sebenarnya di internal PDIP misalnya, kan terlihat secara total para elit-elitnya sangat ingin Mbak Puan yang ditunjuk, dideklarasikan sebagai satunya yang bisa maju. Bisa maju sendiri, didukung oleh mayoritas elitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi PDIP juga tentu mengkalkulasi suara ataupun elektabilitas Mbak Puan yang dinilai belum signifikan dan belum bisa mengkonversi suara PDIP yang 20% menjadi suaranya Mbak Puan, tentu juga menjadi pertimbangan serius dibandingkan Mas Ganjar misalnya yang relatifly secara mayoritas didukung oleh basis konstituen mereka. Ini bukan soal ini bisa maju ataupun tidak sebenarnya, tapi tentu bagaimana mengamankan kepentingan Pilpres dan Pileg sekaligus ya Mas Timothy, itu yang tapi secara umum dua mazhab inilah yang akan bertaruh, mazhab yang punya elektabilitas yang tinggi. Oke. Baik, Mas Pipin Sopian sudah bergabung. Selamat pagi Mas Pipin. Pagi Mas Timothy. Terima kasih Mas Pipin. Tadi kita baru saja mendengar bagaimana analisa dari Mas Adi Praitno yang mengatakan bahwa ya bagaimanapun juga ini kan dipegang oleh pemegang tiket gitu, siapa yang akan maju, sehingga apapun hasil dari survei sampai saat ini tidak akan bisa menentukan karena toh belum ada yang dicalonkan gitu. Tapi mengingat hal ini bahwa kalaupun hasil survei belum membahagiakan, tapi masih ada peluang gitu. Apakah ini yang dipegang Bang Andreas oleh PDIP pada saat kita melihat Puan bergerak ke sana kemari, terutama menemui sejumlah elit koalisi, bahwa harapan kalau memang Puan yang maju ini memang sangat-sangat besar, sama sekali belum tertutup mengingat tiketnya dimiliki oleh PDIP. Ya, seperti yang selalu juga dikemukakan oleh Mbak Puan sendiri gitu, bahwa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah penugasan gitu, penugasan dari Ketua Umum untuk Mbak Puan membuka ruang komunikasi. Ruang komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai untuk melihat kemungkinan untuk bekerja sama. Tadi ya seperti juga kita tahu, Mas Adi tadi juga menyinggung bahwa di 2024 nanti kontestasi itu kan bukan hanya Pilpres, juga ada Pileg. Nah di situ ada wilayah di mana ada wilayah kerjasama, ada wilayah di mana kita berkompetisi gitu. Dan semua partai-partai pasti menghitung efek daripada satu terhadap yang lain, efek dari Pilpres terhadap Pileg. Begitupun sebaliknya gitu, efek daripada elektabilitas partai terhadap calon, begitupun calon terhadap partai. Jadi kombinasi-kombinasi ini harus dilihat dari seluruh aspeknya gitu. Nah sehingga ya dengan demikian ya dialog-dialog seperti ini
penting untuk ya kemudian sebelum diputuskan gitu. Karena wilayah putusan kita tahu bahwa kalau di PDI Perjuangan itu ada wilayah ketua umum untuk memutuskan itu. Tapi ya dengan komunikasi-komunikasi seperti ini kan kita tahu bahwa ya dengan siapa bisa kita bekerja sama lebih dekat, lebih erat untuk kemudian yang selalu juga diistilahkan oleh Mbak Puan sendiri bahwa ada tempat di mana kita bersaing, ada tempat di mana kita bersanding. Gitu. Nah, saya kira proses ini sangat bagus untuk ya menuju pada 2024 ketimbang ya kita tiba-tiba turun gunung kemudian ya memarah-marahi orang, menuduh-nuduh orang itu kan lebih baik move on gitu, seperti ini gitu ketimbang kita ya itu tadi gitu artinya menuduh-nuduh yang tidak pada dasar tempat yang sebaiknya gitu. Sehingga ya inilah saya kira wilayah politik yang dimana proses ini sangat terbuka dan demokratis. Nah, dengan terus ya yang dimunculkan kembali lagi kan Ibu Puan Maharani begitu, Bang Andreas, apakah salah kalau masyarakat membacanya bahwa ini adalah bentuk ketegasan PDIP mengenai siapa tokoh yang diinginkan menjadi ya kalau sederhana ya wajah PDIP. Wajah PDIP itu adalah ya kader terbaik ya tentu saja dimajukan untuk posisi terbaik yaitu presiden. Apakah penegasan ini salah kalau ditangkap oleh masyarakat? Saya kira pendapat masyarakat ya silakan terbuka saja gitu. Artinya dalam hal ini interpretasi itu kan bisa dari semua aspek gitu. Dalam arti bahwa ya secara formal seperti apa yang dikatakan oleh juga Mbak Puan, bahwa beliau memperoleh penugasan untuk ya membuka ruang-ruang komunikasi gitu. Ruang-ruang komunikasi ini kan ya kalau teman reporter dari Kompas tadi mengatakan koalisi, tapi kalau kami mengatakan bahwa ini membuka ruang untuk berkomunikasi. Jadi ini baru proses menuju pada ya 2024. Bahwa ketika keputusan baru kemudian kita bicara soal bagaimana kerjasama yang lebih erat yang membangun pemerintahan ke depan kalau kita menang atau kita berusaha untuk menang. Sehingga dengan demikian kita membangun pemerintahan yang bersama seperti apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi ini proses yang menurut saya ya yang kita lihat semua juga lihat alamiah secara sesuai dengan prosedurnya dan ini demokratis. Oke, saya ke Mas Pipin. Untuk PKS, kalau kita lihat PKS pasti memantau juga bagaimana pergerakan dari partai-partai yang saat ini menjadi koalisi pemerintah. Nah, PKS sendiri perkembangannya untuk penegasan koalisi di 2024 ini bagaimana? Karena kan sudah ada pembicaraan juga dengan beberapa partai, khususnya Nasdem lah terutama gitu. Tapi perkembangannya sejauh ini bagaimana? Ya, saya kira penjajakan koalisi sedang berjalan ya, dan kami bersyukur ada permintaan, ajakan ya tidak hanya dari satu poros, misalnya ada beberapa poros yang mengajak PKS ya. Tentu kami kalau mau disebut silakan saja Mas Pipin partainya. Ya saya kira tentu poros perubahan yang mungkin yang digagas oleh Nasdem dan Demokrat dan saat ini PKS membangun komunikasi semakin intens itu juga terjadi dan kemudian juga ada ajakan untuk komunikasi koalisi bersama dengan KIB dan kemudian dari Gerindra itu juga terjadi dan saya kira kami merasa mengapresiasi itu.
masih bersama Mas Hadi Praitno, dan juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, dan juga ada Mas Pipin Sopyan. Saya ke Mas Hadi, sebenarnya ini tadi seperti kata Mas Pipin, ini kan obrolan elit biasanya sudah berlangsung, kita baru mendengarnya nanti nih Mas Hadi. Mungkin Mas Hadi masih lebih dekat lah gitu untuk mendengar bagaimana obrolan di antara elit tersebut. Yang saat ini sedang ditunggu nih sebenarnya apa Mas Hadi oleh para elit? Apakah sampai berakhirnya masa jabatan beberapa calon-calon besar yang bisa diusung, terutama mereka yang merupakan kepala daerah, ataukah mungkin kesepakatan mengenai dukungan antar partai politik, atau sebenarnya apa yang saat ini ditunggu sebelum penegasan dari partai-partai mengenai berkoalisi dengan siapa dan mengusung siapa untuk capres dan cawapres, Mas Hadi? Kecenderungannya ada dua mazhab ya. Mazhab pertama itu ada orang seperti yang ingin meresmikan pernikahan tapi sudah booking gedung, catering, dan itu seperti KIB itu ya. Mereka sudah punya perahu tuh, cuman belum tentu ini siapa pengantennya. Bisa gedung yang sudah disewa dan lain-lain itu dibatalkan kalau pengantennya itu tidak sesuai dengan selera mereka. Ada mazhab begitu sekarang kan. Nah, ada juga yang mazhab seperti yang dilakukan oleh teman-teman PKS dan Nasdem, kemungkinan Demokrat lah. Sudah dimunculkan namanya soal mungkin ya Anies akan berpasangan dengan AHY. Tapi perahunya belum solid konon karena misalnya Nasdem tidak terlampau cocok, kalaupun toh Demokrat bergabung harus AHY sebagai cawapres. Nama sehingga koalisinya belum deklarasi sampai sekarang. Sekalipun misalnya sering intens, sering komunikasi, sering silaturahmi, tapi karena calon pengantinnya belum cocok, maka sewa gedung, catering, dan IO-nya pun belum dilakukan karena masih maju mundur, takut tekor di awal. Begitupun dengan Gerindra dan PKB, belum tentu ada jaminan lah bahwa misalnya kita akan melihat sejauh mana Muhaimin Iskandar ini sabar, digantung nasibnya oleh Prabowo Subianto dan Gerindra yang selalu berharap bisa dipinang sebagai pasangannya di 2024. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian ajakan komunikasi dengan Mbak Puan misalnya disambut dengan baik. Coba, mana mungkin kita melihat orang seperti Cak Imin ingin presiden, berdoa juga berharap dijadikan sebagai cawapres, mendoakan Mbak Puan Maharani sebagai presiden di Republik ini, coba bayangkan. Ini kan satu statement politik yang ngayun. Saya membaca kalau PKB dan Cak Imin 100% target maksimalnya harus maju, ya tidak boleh tidak, apapun partainya yang menyediakan slot bagi Muhaimin Iskandar maju, ya disitulah akan berkoalisi. Jadi sebenarnya partai-partai ini berharap bahwa kader terbaik mereka lah yang kemungkinan harus bisa diusung untuk 2024. Ya pertama memang untuk menyelamatkan kotel efek, yang kedua adalah soal gengsi politik ya. Saya ingat kalau mencalonkan kader sendiri itu ada gengsi, ada dignity yang kemudian di atas rata-rata. Baru setelah itu bicara tentang bagaimana bertempur ya, entah elektabilitasnya rendah, sedang ataupun sedang menjulang. Itu lain hal. Kesepakatan inilah yang kemudian bisa dibaca dari para elit yang terus membangun komunikasi politik. Apakah misalnya ketika Mbak Puan melakukan safari politik ke elit-elit itu, ini tentu bukan hanya soal ingin koalisi secara kepartaian, tapi Mbak Puan secara personality sudah mulai melihat bagaimana chemistry dan penerimaan partai politik. Andai Mbak Puan yang akhirnya akan disorong oleh PDIP sebagai kandidat capres, apakah juga tetap berkongsi ataupun tidak, ataukah justru partai-partai lain yang saat ini di internal koalisi pemerintah tertarik dengan tetangga-tetangga sebelah yang juga tawarannya juga jauh menarik, kan begitu ya sebenarnya. Karena pada prinsipnya partai ini berkoalisi dengan siapapun ingin menang, bukan hanya kita ingin bikin poros dan bisa maju. Inilah yang sebenarnya turut mendinamisasi gerakan-gerakan politik ke depan ya, yang menurut saya cukup dinamis dan tidak bisa dipastikan. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya ya kalau ini pembicaraan elit betul apa yang disampaikan oleh SBY atau Mas Pipin bahwa dalam tanda kutip ada intervensi yang didesain soal kemungkinan bahwa di 2024 akan ada hanya 2 poros politik, ya tentu beda ceritanya. Makanya kalau tidak ada peta kompetisi di luar potret koalisional pemerintah saat ini, tidak ada figur di luar non pemerintah yang maju, ya saya kira Pilpres bisa dipastikan adalah all Jokowi's men, adalah teman-temannya Bang Hugo Pereira semua. Ini yang saat konon Mas Pipin yang konon sedang membangun jaringan politik dengan Nasdem dan Demokrat, ya sedang diuji. Apakah godaan-godaan bikin poros itu kuat ataupun tidak. Mas Hadi, saya mau ke topik itu.
Mas Adi, saya mau ke topik itu karena ini biar saya bisa bagi waktu dengan teman-teman yang lain juga. Tapi apakah memang poros itu tadi Nasdem, PKS, Demokrat ini satu-satunya nanti yang akan bisa mungkin menawarkan calon ketiga gitu? Ataukah kalau poros ini saja tidak kunjung terbentuk, maka ya bisa dikatakan ya silakan saja kita siap-siap saja melihat hanya ada 2 pasangan calon melihat koalisi yang ada. Kalau melihat konfigurasinya mestinya ada 4 calon. Oke. Pasti. Ada KIB, ada Gerindra, PKB, PDIP juga bisa maju sendiri, dan ada poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi sekali lagi nanti akan dilihat pengantennya siapa. Kalau pengantin di antara poros-poros yang ingin maju ini adalah orang cocok, bisa meningkatkan elektabilitas dan mungkin juga menang, ya saya kira poros-poros ini cenderung akan masuk angin. Oke. Untuk apa tanding kalau kalah, kan begitu ceritanya. Banyak kan kayak Bang Andreas ini yang sebenarnya sudah punya boarding pass maju, siapa calonnya yang akan diusung, apakah bisa menimbulkan efek kejut ke partai lain untuk berkoalisi ataupun tidak, ini kan pertaruhannya. Ya, oke. Saya mau konfirmasi ke Mas Pipin apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, benarkah bahwa itu yang sampai saat ini masih menahan terbentuknya koalisi antara 3 partai ini, antara partai Anda, PKS, dengan Demokrat dan Partai Nasdem? Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya, saya kira belum tidak sepenuhnya benar ya, bahwa kami 3 partai ya, PKS, Nasdem, dan Demokrat memang komunikasi intens ya, penjajakan dilakukan ya, sudah mau proses mungkin mudah-mudahan akan ada hikmah gitu ya. Tentu ada beberapa pembicaraan ya. Pertama adalah terkait dengan pasangan capres-cawapres, itu yang sedang digodok. Siapa yang berpeluang menang, kemudian tentu yang akan mendapatkan tiket. Yang kedua adalah kita ingin membahas platform, kira-kira visi misi program kerja ke depan seperti apa gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pemenangannya. Jadi 3 hal itu yang utama dibahas, berbeda mungkin dengan KIB yang membangun koalisi langsung begitu ya, dan secara tiba-tiba bagi kami biarkan dulu pembahasan itu intens, dibangun chemistry, kedekatan, bahwa iya misalnya Partai Nasdem berada di pemerintahan, kita belum pernah berkoalisi di tingkat nasional, dan saya kira penjajakan itu ya terus komunikasi dijalankan secara intens itu yang dilakukan. Jadi saya kira kami tidak mau terburu-buru, bahasa Pak Jokowi itu ojo ke susu ya. Jadi kita ingin pelan-pelan ya, dan kita juga ingin melihat bagaimana respon publik, respon para kader PKS, simpatisan struktur ya, kemana arahnya mereka ya. Sebagaimana saya selalu sampaikan bahwa PKS partai ini bukan apa-apa tanpa dukungan dari mereka. Makanya tentu Musyawarah Majelis Syuro PKS akan menentukan, ada 99 nama yang akan menentukan siapa capres-cawapres ke depan, siapa partai koalisi yang akan kami sahkan sebagai mitra koalisi. Oke, saya ke Bang Andreas. Tampaknya kalau mau 4 calon tadi kan PDIP mengajukan sendiri, tapi saya ragu lah masa PDIP mau mengajukan sendiri. Tentu butuh sebuah koalisi. Ini kan seperti lagi ditegaskan, ini bukan hanya pencapresan tapi ada pileg juga yang akan berlangsung dan lain-lain. Kita tahu secara politik rasa-rasanya tidak mungkin mau sendirian saja begitu. Nah, jadi saya ingin tahu kalau dari PDIP sampai saat ini tampaknya punya kenyamanan memang karena suaranya cukup besar, tapi sudah punya gedung kah, belum punya pengantin kah, atau bagaimana kalau mengikut mazhab yang digambarkan Mas Adi tadi? PDIP sendiri posisinya menunggu apa nih, Bang Andreas? Yang pasti PDI Perjuangan ingin undangannya tuh lebih banyak datang. Bahwa semua persiapan pesta pengantin tapi juga undangannya lebih banyak datang, ya saya kira sama seperti yang lain, semua ingin menang di dalam pemilu ini gitu. Oleh karena itu toh akhirnya kemeriahan pesta itu ditentukan oleh para undangannya itu gitu. Bukan hanya pengantin dan bukan hanya event organizer-nya gitu, tapi kemeriahan pesta itu ya ditentukan oleh para undangan, dan undangan itu yang akan memeriahkan pesta dan memenangkan kontestasi itu gitu, Timothy. Jadi saya kira at the end of the story dari semua cerita ini kan adalah ya bahwa partai-partai kan ingin menang di dalam kontestasi Pilpres nanti. Oke, dan itu yang terakhirkan. Kita akan bahas lagi pasti topik ini ke depannya, karena meskipun mungkin terasa
agak jauh, tapi sebenarnya kita yakin dalam tahapan Pilpres ini sudah dekat, sudah kurang dari 2 tahun, sehingga masih sangat dinamis seperti kata Mas Adi tadi, bagaimana perkembangan maupun dukungan terhadap partai-partai politik maupun para pasangan calon. Terima kasih atas waktunya Mas Adi Praitno, Bang Andreas Hugo Pereira, dan juga Mas Pipin Sopyan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Bapak-Bapak. Oke, terima kasih. Salam sehat. Yo, Assalamualaikum.